kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Berada di kampung sendiri karena bertemu dengan saudara-saudara. Dari saya hanya satu aja, Yesus itu selalu baik dan teramat baik. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, Yesus tetap yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan dia rugi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dia katanya mau nyanyi. Oh, nanti kalau jemaat sudah pulang. Buka kitab kita sama-sama. Hari ini saya mau bicara tentang warga kerajaan yang hidup di dalam pengurapan. Sama-sama bilang sama saya adalah warga kerajaan sorga. Amin. Saya percaya hidup Kristen itu dahsyat. Yang setuju katakan amin. Amin. Hidup Kristen bukan, jangan pernah bilang gini, ya pendeta namanya kan saya juga manusia biasa. No. Saya tidak percaya bahwa hidup Kristen menjadi manusia biasa. My God is a serious God. Allah saya adalah Allah yang serius. Amin. Alkitab berkata jelas bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Alkitab jelas bilang seperti yang sudah nyanyikan, 1000 boleh rebah di sisi kiri kita, 10.000 boleh rebah di sisi kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Amin. Alkitab berkata singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya apa? Kita bukan orang biasa. Sama-sama bilang sama saya bukan orang biasa. Amin. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, jadi kalau kita bukan orang biasa berarti kita orang aneh pendeta. No. Engkau adalah orang-orang luar biasa karena engkau adalah warga kerajaan sorga yang ditempatkan Tuhan di muka bumi dengan misi yang spesial. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Buka Alkitab bersama-sama 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Aha. Di bawah judul Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah apa? Waktu yang terakhir. Bilang sama sebelah saudara, udah terakhir nih. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan main-main. Amin. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu-waktu ini benar-benar adalah waktu yang apa? Terakhir. Memang mereka berasal dari apa? Antara kita. Nah, ini bahasa yang kacau. Antara kita. Jadi kalau dia nggak tepuk tangan di antikris. No. Jelas Alkitab bilang bahwa itu berasal dari antara kita. Berarti antikris mutlak. Sudah bisa pelajaran lebih jauh. Saya punya bahan pengajaran yang khusus tentang itu dan saya kupas semua. Saya ngajar di Jakarta nggak apa-apa. Dia mau marah, memang dia marah terus. Kita doa kesembuhan dia marah. Kita bikin pengurapan dia marah. Kita bikin baptisan Roh Kudus dia marah. Kita bangun gereja dia marah melulu tuh. Ya. Tapi Alkitab berkata kita tidak pernah bisa benci sama siapapun. Karena apa? Karena dia tidak memilih untuk itu. Amin. Tetapi dengar baik, dia tertipu untuk itu. Berarti kita nggak bisa menghakimi. Saya bicara ini bukan berarti saudara menantang Israel. Ini dia nih antikristus. Jangan dekat gue, jijik gue sama lu. No. Justru untuk itu kita dipanggil untuk jadi berkat. Yang setuju sama-sama bilang sama saya, amin. Amin. Iya kan? Jadi sengaja saya masukin sedikit pengajaran sedikit. Saya nggak mau saudara bingung. Apa maksudnya di antara kita, ya kan? Tapi saya juga nggak ada waktu untuk jelasin buat saudara secara detail ayat-ayatnya semua secara lengkap. Tapi minimal ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan. Nah, dikatakan apa? Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi, ini dia. Kamu telah beroleh apa? Pengurapan. Sama-sama bilang sama saya pengurapan. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita nggak diurapi, kita nggak ada bedanya. Karena kita cuma muter dalam kekristenan hanyalah agama. Dan dalam Galatia dijelaskan, ada yang dari daging, ada yang dari dalam roh. Artinya kalau kekristenan kita cuma daging, kita nggak ada bedanya. Iya kan?
Makanya kita berkata yang memisahkan, kamu hidup dalam roh, kamu menerima pengurapan. Sama-sama bilang sama saya pengurapan. Bilang sama sebelah saudara kamu diurapi. Amin. Nah, ada banyak orang mulai trauma dengan bicara pengurapan. Karena ada banyak orang menganggap pengurapan makin aneh sesuatu gereja, itu berarti ada pengurapan. Pokoknya di gereja ada yang langsung bilang, ada pelayanan pengurapan tadi di gereja. Iya kan? Bagaimana pelayanan pengurapan? Hebat sekali. 4 kursi patah, 2 kaca pecah. Jadi kita udah identik kalau di gereja ada yang aneh, itu pengurapan. Sehingga ada banyak orang diundang, yuk nanti ada pengurapan. Enggak, gue gak berani ya. Gue gak berani kalau pengurapan. Iya kan? Tahu gak saudara, ada banyak gereja. Ada banyak orang trauma mendengar kata, mungkin kita gereja yang ngerti pengurapan, so buat kita biasa. Tetapi ada orang lain saudara undang untuk pengurapan paling takut saudara. Kenapa? Karena konsepnya udah sangat keliru. Bahwa diurapi itu jadi aneh. Pokoknya ada pendeta yang khotbahnya normal itu kurang diurapi. Tapi kalau ada pendeta yang sementara dia khotbah tiba-tiba dia diam. Tuhan sedang bicara buat saya. Orang sebagainya. Diurapi. Pokoknya diurapi is to be gelo, saudara-saudara. Ya kan? Kok jadi agak gelok-gelok dikit gitu. Agak crazy dikit, itu diurapi, saudara-saudara. Tapi saya mau bilang, diurapi itu menjadi orang normal. To be anointed, it's to be just a normal person. Tetapi diurapi, sama-sama bilang sama saya diurapi. Amin? Iya kan? Kadangkala yang membuat orang jadi aneh itu memang karakternya begitu. Iya kan? Jadi jangan saudara identikan orang diurapi mesti agak aneh. Iya. Karakternya memang begitu. Enggak diurapi juga begitu gobloknya saudara ya. Jadi masing jangan saudara pikir, saya nggak bisa meneta diurapi sebab saya normal. No. Orang normal juga perlu diurapi supaya tetap jadi normal saudara-saudara. Setuju katakan amin. Jadi saya mau hilangkan dalam pikiran saudara bahwa diurapi itu harus jadi aneh. No. Saya nggak mau saudara jadi takut, khawatir, bingung. Aduh, kayaknya saya belum diurapi nih. Belum aneh. Alkitab cuma bilang 2, ada hidup dalam daging atau hidup dalam roh. Amin. Nah, Alkitab bilang yang memisahkan kita untuk bisa menang atas antikris ini. Karena Alkitab bilang apa di sini? Tapi kamu telah beroleh pengurapan. Sama-sama bilang sama saya beroleh pengurapan. Dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua apa? Mengetahui, kamu bisa membedakannya. Itu maksudnya ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahui. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari apa? Kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Iya kan? Mereka percaya bahwa Isa Al-Masih, iya kan, adalah Nabi. Tetapi bukan Kristus. Lihat selanjutnya. Nah, dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun apa? Anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu yang harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab dikatakan apa? Di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Sama-sama bilang sama saya, pengurapan. Yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain. Waduh, ini hati-hati nih, salah ngerti jadi belagu kita. Orang tegur kita, saya udah menerima pengurapan. Tidak perlu diajar, kata firman Tuhan. Ya, lama-lama jadi sok tahu saudara ya kan. Tapi maksud firman Tuhan, kamu gak usah diombang-ambingkan lagi. Karena itu kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Gak perlu diikut cara-cara dunia. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Ini luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, pengurapan mengajar. Jadi seorang yang diurapi adalah seorang yang mau diajar. Karena kalau kita jadi Kristen gak mau diajar, lama-lama kurang ajar. Betul, ada banyak Kristen kurang ajar. Udah punya istri tertarik sama perempuan lain, itu kurang ajar. Saya kalau ngomong apa adanya, saya gak bisa gitu.
Kalau udah punya istri tertarik sama perempuan lain, itu kurang berkenan sama Tuhan. Iya kurang berkenan. Bukan gue banget kalau begitu. Saya kalau kurang ajar, saya bilang aja kurang ajar gitu ya kan. Kalau tersinggung berdiri coba. Iya. Gue sih ngomong apa adanya. Lu mau marah belum selesai gue udah pergi ke Atlanta ini. Ya. Paling kalau sudah mau marah tuh Evan yang tinggal tuh sini. So mau marah sama Evan juga gak ngerti lu ngomong apaan. Iya. Anak Tuhan nih udah ngerti kebenaran. Pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Kurang ajar. Jangan ketawa, udah kurang ajar ketawa-ketawa lagi. Iya kan? Bener. Orang udah masuk gereja nih, udah masuk gereja. Masih ngomongin hamba Tuhan, masih ngomongin sesama pelayan Tuhan. Kurang ajar, kurang ajar. Kurang ajar, senyum-senyum bukan sadar. Mungkin sudah menatap saya, dia bilang, tadi pagi dia ngomong kurang ajar gak ya? Mendingan gue ada khotbah yang pagi tadi. Salah masuk gue nih yang siang. Dia belum makan siang kali ini. Udah. Enak aja. Jangan sudah pikir gue ngomong kurang ajar karena belum makan siang. Udah. Justru kalau kenyang gue semangat. Iya. Bener, ada orang udah pelayanan. Masih nonton Blue Film. Kurang ajar. Udah gak usah nunduk. Malah ketahuan perbuatan lu selama ini. Gue lagi ngomong. Bukan dia sadar malah gini. Lu kayak Habib Rizik aja. Habib Rizik. Habib Rizik. Komandan FPI, rumahnya dibongkar. Ih banyak video porno. Udah gitu nyeleneh lagi ditanya sama jaksa, kenapa ini ada video porno di rumah Habib? Itu kan untuk barang bukti. Kata jaksa barang bukti apa? Kalau barang bukti sih dikumpulin, bukan ditaruh ceceran begitu, ditaruh di tempat lain. Dia udah jangan nyangkut-nyangkut pribadi, jangan nyangkut pribadi. Untung saya nggak ada di situ. Kalau saya ada saya bilang kurang ajar. Bener. Orang kalau udah tahu kebenaran, iya kan? Tapi masih kompromi sama dosa, itu namanya apa? Lu tahu. Ini yang saya senang nih, jemaat nih. Yang jam ini nih, yang jam ini paling pintar daripada yang tadi. Iya. Tadi pagi kayak belum bangun dia itu. Ngeliatin saya. Ini yang siang nih, tidur cukup. Yang tadi pagi kayaknya tidur gak cukup dia itu. Iya bener gue liatin dia kayak gini. Kok ini langsung nyambernya bagus. Tadi gue nanya-nanya gak dijawab-jawab. Sekarang saya bilang, kalau begitu namanya apa? Langsung kurang ajar. Yalah, ini paling kurang ajar deh semua. Aduh, iya. Bener. Orang kok diurapi Tuhan itu maunya diajar. Sama-sama bilang sama saya diajar. Orang tuh kalau terima pengurapan itu. Bukannya tambah belagu gitu. Ada banyak orang sekarang kan diurapi, agak belagu. No. Orang makin diurapi makin rendah hati. Karena dia sadar betul Tuhan adalah guru yang luar biasa mengajar dia untuk hidup berkemuliaan di dalam Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ini belum khotbah, baru baca ayat. Jam buru-buru, saya masih ada waktu, ntar tenang aja. Jam 6 baru berangkat. Sekarang baru jam berapa sih? Baru jam 3, masih banyak waktu ya. Ulang. Sebab di dalam dia. Pendeta kalau mau khotbah selesai jam 6. Lama banget pendeta khotbahnya. Udah tenang aja diam. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Sebab dalam diri kamu tak ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang apa? Segala sesuatu. Dan pengajarnya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana itu dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu apa? Tetap tinggal dalam dia. Great. Dalam pendahuluan saya tekankan begini. Klik. Hidup Kristen. Klik. 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 Nah, ini. Saya catat di sini, hidup Kristen bukan hanya percaya dan mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita berputar pada Tuhan, oh yang penting saya percaya. Yang penting saya mengasihi Tuhan, that's it. No.
Alkitab berkata hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Amin. Artinya kalau saya nggak diurapi, Yesus membongkar rahasianya. Yesus bilang apa? Roh memang penurut tapi daging lemah. Paulus kasih tahu pengalamannya, setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat aku perbuat. Dan saya khawatir gini, ada banyak orang betul love Jesus so much. Tapi tahukah saudara, ada banyak orang yang cinta Yesus sampai hari ini tapi tetap lakukan hubungan seks sebelum nikah. Dia cinta Yesus. Saya cinta Yesus betul. Tapi gak kuat. Saya tahu gak ada orang yang cinta Yesus begitu luar biasa. Tapi sampai hari ini tetap gay. Jalan tetap goyang. Goyang. I love Jesus so much. Jesus is my God and my Savior, you know. Hallelujah. Praise God. Sampai malaikat lu ngaco. Dan saya ngerti, kita gampang aja menghakimi orang dan bilang, ya itu berarti bukan mengasihi Yesus, kalau mengasihi Yesus, masa goyang begitu pendeta. Gampang untuk mengasihi, untuk menghakimi seperti itu. Tapi coba saudara tempatkan diri saudara dalam situasi seperti itu. Nggak usah mudah menghakimi orang. Tapi mari kita come up with solution. Buat personik, we love Jesus so much. Tapi kadangkala, ini dia. Kita nggak empowered by God. Kita nggak mendapat kekuatan dari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya kekuatan. Amin. Sehingga kita hidup dalam daging. Alkitab bilang daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Kenapa? Yang hidup dalam daging hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi orang yang hidup dalam roh, makanya kita butuh apa? Pengurapan. Sama-sama bilang sama saya pengurapan. Nah, saya pelajari selanjutnya, klik. Aha. Apa artinya seorang diurapi? Nah, ini dia. Yang pertama, Paulus bilang apa? Aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti apa itu diurapi? Diurapi bukan hanya cinta Yesus. Kadang-kadang kita cinta Yesus tapi kita nggak punya kemampuan untuk berjalan dalam kemampuan apa? Ilahi. Yang kedua, apa yang seorang diurapi? Melepaskan diri dari kelemahan dan keterbatasan daging. Karena apa? Daging dan darah terbatas. Amin. Makanya Alkitab berkata orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sementara dalam Alkitab dikatakan Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Amin. Selanjutnya, apa artinya seorang diurapi? Klik. Aha. Dalam sejarah Alkitab, saya catat di sini, pengurapan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pentahiran kusta. Saudara bisa catat ayatnya aja. Jadi seorang kusta yang tahir, dia diurapi. Artinya apa? Dari seorang yang menderita menjadi orang yang diberkati. Sama-sama bilang sama saya diberkati. Amin. Nah, selanjutnya siapa yang diurapi? Imam. Sebelum seorang menjadi imam dia diurapi. Artinya apa? Dari orang biasa menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipercaya Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kamu orang yang dipercaya Tuhan. Alkitab bilang apa? Kamulah imamat rajani. My God is a serious God. Tanya sama sebelah saudara, model kayak lu pantas gak jadi imam? Coba siapa yang pantas jadi imam angkat tangan. Ini bukan soal pantas atau gak pantas. Tuhan ngeliat saudara gak model gini, kayaknya lu gak pantas deh. Ini bukan soal pantas atau gak pantas. Ini soal darah yang tertumpah dari kayu salib. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Alkitab tidak bilang layak. Tapi Alkitab bilang kita dilayakkan. Alkitab tidak bilang kita benar. Tapi kita dibenarkan. Haleluya. Ya. Hari-hari ini saya banyak tulis buku tentang kerajaan sorga. Saya bicara tentang 33 kriteria dasar untuk menjadi prajurit Kristus. Saya bicara tentang keluargaku adalah sorgaku. Saya bicara tentang prinsip hidup warga kerajaan sorga. Saya bicara tentang karakter warga kerajaan sorga. Kayaknya yang saya bawa di sini cuma
keluargaku adalah sorgaku, kayaknya masih ada di depan, I don't know. Sama karakter warga kerajaan sorga, saudara-saudara, ya kan. Karena yang saya percaya betul, kita bukan orang-orang yang layak. Amin. Kalau bicara pantas nggak pantas, kita nggak pantas semuanya. Makanya Alkitab berkata Allah benci kesombongan. Ada orang yang sombong sekali sampai lubang hidung 2 nggak ada patas. Oh, sampai ke sandung ceder baru ngeliat ke bawah. Ya. Ya kan. Imam, sama-sama bilang sama saya imam. Jadi ingat ya, anak muda yang lagi pacaran, imam lagi pacaran. Suami yang baru mau marah sama istri, Ma! Imam lagi marah, jangan gitu dong. Istri yang baru mau ngelawan saya, jadi maksud Papa? Apa sih? Imam kok gitu? Sama-sama bilang sama saya imam. Imam itu bukan hanya mereka yang khotbah di mimbar, enggak. Setiap kita harus berkhotbah tiap hari. Mimbar kita masing-masing beda. Ada yang di kampusnya, ada yang di kerjaannya, ada yang di kuliahnya, ada yang dalam kehidupan kesehariannya. Tapi setiap kita imamnya Tuhan. Amin. Ya. Ketiga, kerajaan. Seorang raja sebelum diangkat sebagai raja, dia harus diurapi. Dari seorang yang bukan siapa-siapa, tapi diangkat penuh kuasa. Tadi pagi saya khotbah tentang itu. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Amin. Kuasa kerajaan. Alkitab sampai bilang gini, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas kok di sorga. Amin. Makanya selalu saya bilang, kalau kita punya kunci kerajaan sorga, tapi kita hidup dalam ketakutan, something is wrong with you. Saudara bisa bayangin ya? The key is in your hand. Kunci kerajaan sorga di tangan saudara. Semua saudara taruh tangan kanan di depan hidung saudara begini. Semangat dong. Kalau wajah saudara nggak semangat tuh kayak Pak, kasihan Pak. Ya uang kecil Pak, kasihan Pak. Nggak punya emak, nggak punya bapak. Nenek satu-satunya disosor soang kemarin Pak. Semangat dong, taruh gini semangat gitu ngelihatnya. Ada apa di tangan saudara? Tahu garis-garis tak beraturan nih mana itu. Kayak orang putus asa aja. Lihat. By faith. There is key in your hand. Ada kunci dalam tangan saudara. Sama-sama bilang sama saya, di tangan saya ada kunci. Folks. Bahkan kalau saudara lihat dalam Wahyu, kita akan memerintah bersama Yesus. You are king. Engkau raja. You are king and queen. Saudara. Engkau raja dan ratu dari Tuhan. Allah memberikan kuasa untuk memerintah. Amin. Makanya Alkitab bilang dalam Markus 11 ayat 23-24. Apa saja yang kamu ucapkan. Kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Makanya setiap kali bangun pagi bilang, hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini saya akan lihat mujizat. Jangan sudah bangun pagi, mampus gua. Sebulan lu begitu mampus bener Ya tapi saya punya ginjal, kata dokter udah parah. Biarin. Bangun pagi bilang, oleh birur Yesus saya sudah disembuhkan. Hari ini hari mujizat buat saya. Saudara ada masalah, bless your day. Berkati hari saudara. Belajar di Amerika apa-apa dikutuk ya kan. Yesus saja dikutuk di sini. Ya kan. Tapi hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Bless your day. Karena engkau punya kuasa raja. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah betul ya. Pentahiran kusta, imam, raja. Selanjutnya. Nabi. Ayat-ayat yang jelas. Sebelum seorang diangkat menjadi nabi, dia harus diurapi, saudara-saudara. Ya kan? Dan kita dalam Kristus memiliki pengurapan itu. Apa artinya nabi? Dari seorang yang tertuduh menjadi seorang yang memberitakan kebenaran. Kita bukan lagi orang yang tertuduh terus karena iblis mendakwa kita siang dan malam. Iblis senang sekali bilang kamu nggak layak, kamu nggak pantas, ya kan? Iblis senang sekali ingetin kita masa lalu kita, ya kan? Kamu tahu nggak kamu dulu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Banyak rumah tangga nggak bisa bahagia, kenapa? Pak, kamu kan dulu begini. Betul, aku udah ampuni, tapi terlalu pahit untuk dilupakan. La ilaha illallah. Ibu. Hidup itu harus memandang ke depan. Amin. Ada banyak orang yang hidup hari ini dengan trauma hari kemarin.
Tapi saya mau bilang, you are prophet of God. Engkau tuh nabi-nabinya Tuhan. Artinya kita nggak biarkan hidup kita tertuduh lagi. Tapi kita tahu ada berkat yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya. Nah ini. Pengurapan akhir zaman. Nah ini. Jadi saya pelajari dalam Alkitab ya. Minimal 1, 2, 3, 4, 5. 5 pengurapan penting yang harus terjadi. Iya kan? 4 pengurapan penting setiap kita menerimanya dalam Kristus. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Amin. Tetapi pengurapan akhir zaman, saya mau selalu lihat sekarang dalam Mazmur pasal 20. Mazmur pasal 20, ayat yang ke-7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nular dari pagi. Tadi udah pintar. Mazmur 20. Satu-satunya nama orang Jawa dalam Alkitab. Mazmur. Iya. Lakinya Mbak Mur. Ada 2 nama orang Jawa dalam Alkitab. 1 Mazmur. Kedua Wahyu. Nama lengkapnya Wahyu Mangundi Projo jatuh neng mejo dapat duit jigo. Ada 1 nama orang Betawi dalam Alkitab. Imamat. Kalau Bible quiz tuh kalah semua tuh. Siapa nama orang Betawi dalam Alkitab? Mampus mana ada. Imamat. Dipanggil mat. Aduh, untung Gilbert ini gak sering-sering khotbah di sini. Kalau khotbah sering-sering di sini, rambut gue rontok pendeta, benar. Mazmur 20 ayat 7. Ini katakan apa? Sekarang aku tahu. Amin. Artinya apa? Artinya pemazmur sedang bilang, tadinya aku gak ngerti. Aku pikir just loving God is enough. Cukup mencintai Tuhan itu selesai. Tapi ayat ini bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan apa? Kepada orang yang diurapinya. Artinya apa? Kalau kita nggak punya pengurapan dari Tuhan, hidup kita jatuh bangun. Dan dikatakan menjawabnya dari apa? Sorganya yang kudus dengan kemenangan yang apa? Gilang gemilang oleh apa? Tangan kanannya. Ayat 8 bilang orang ini memegangkan kereta dan orang itu memegangkan kuda. Tapi kita yang diurapi Tuhan, bermegang dalam nama Tuhanlah kita. Ayat 9, mereka rebah dan jatuh, haleluya. Tapi kita bangun berdiri dan tetap tegak, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apa itu pengurapan akhir zaman? Saya coba catat di sini beberapa hal penting. Klik. Yang pertama, pengurapan untuk menghadapi antikristus. Pelajaran agama adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Iya kan? Tetapi pelajaran Kristus adalah berkatilah orang yang menganiaya kamu. Amin. Sehingga kita bisa sabar menghadapi tekanan. Kita bisa kuat menghadapi tantangan. Ini dia. Di akhir zaman. Alkitab bilang kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Amin. Dan mungkin Tuhan menatap saya dan berkata, oh di Amerika enggak pendeta. Orang mabok aja kalau jatuh, my Jesus. Ya. Orang Amerika kan begitu cinta Yesus. Jatuh aja, my Jesus. Ya. Orang mabok aja di sini bisa nyanyi, Amazing Grace. How sweet. Yeah. Gila sekali. Ya. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, tetap untuk living God's way, you are in trouble. Karena selalu saya bilang, kita perlu pengurapan akhir zaman menghadapi apa? Antikristus ini. Ya, sehingga kita bisa kuat, kita bisa sabar, kita bisa tekun. Makanya saya catat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, membedakan roh. Yang selanjutnya, yang ketiga, apa? Kemenangan. 3 hal ini. Kita punya kan untuk membedakan roh.
Lalu kita punya karunia untuk apa? Untuk punya kekuatan. Orang mereka kan yang jahat, kita tetap sabar. Situasi yang berat sekalipun kita tetap andalkan Tuhan. Dan orang lain boleh rancangan yang jahat. Kemenangan Tuhan sediakan buat kita. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya menghadapi. Sama-sama bilang sama saya menghadapi. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Apa artinya? Yang ada darah, ada dagingnya itu bukan musuh kita. Amin. Mertua ada darah, ada dagingnya enggak? Itu bukan musuh kita. Orang yang suka ngomongin saudara, orang yang suka fitnah saudara, orang yang suka nyakitin hati saudara, darah ada dagingnya enggak? Enggak, pendeta. Air keras di kepalanya cuma. Tega lu. Selama ada darah, ada daging, bukan musuh kita. Suami saudara nyakitin hati saudara, tapi dia ada darah, ada daging, bukan musuh. Tetap suami bilang, sayang, kamu bukan musuh. Cuman setan yang sering kali pakai. Seringkali setan mau coba. Tetapi itu yang saya bilang, kita punya karunia membedakan roh. Setan yang kita lawan, orangnya kita kasih dalam nama Yesus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sehingga kita punya kekuatan dan akhirnya punya kemenangan. Klik selanjutnya. Aha. Apa yang disebut pengurapan akhir zaman? Pengurapan untuk siap apa? Diajar. Sama-sama bilang sama saya harus diajar. Jangan sebentar-bentar bilang, ya tapi kita sibuk pendeta, kita cuma ada waktu hari Minggu di tempat. No. Kita harus ada di family altar, harus siap diajar. Amin. Kalau ada classes tertentu, kita harus siap diajar. Amin. Kita diajar di mana sih? Di tengah masalah kita diajar. Amin. Di tengah tantangan hidup kita diajar. Lewat bimbingan gereja kita diajar. Jangan ada masalah sedikit, kabur, tersinggung, kecewa. Model kayak apa itu? Itu bukan tentara itu. Hansip kampung, saudara-saudara. Ya. Tentara kalau diperintahin aja keras. Apa ada? Semua pasukan siap, gerak. Itu tentara. Nggak ada. Ayo. Kumpul. Itu bukan tentara, anak otis. Tinggal lo. Hari ini saya mau bilang, tentara Allah. Sama-sama bilang sama saya tentara Allah. Amin. Ada tantangan, ada masalah, nggak apa-apa. Kita harus siap diajar. Supaya makin hari makin bertumbuh dalam dewasa terang Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Siap dikoreksi. Kalau salah mau ditegur. Iya kan? Dalam proses kehidupan siap dibentuk, apalagi itu. Siap menerima hal-hal yang baru. Baru itu bukan aneh. Ya. Kita tuh kadang-kadang bukan terima hal yang baru, hal yang aneh. Karena selalu saya bilang, kalau sesuatu kita belum ngerti, bukan berarti kita nggak boleh. Kita belum ngerti, kadang-kadang kita perlu tahu. Ada banyak orang ketika ada visi baru dalam gereja, berontak, nggak bisa terima. Itu yang saya bilang, kadang-kadang hal-hal baru Tuhan mulai ungkapkan. Supaya apa? Kita terus belajar. Amin? Iya dong. Waktu kita TK, nggak ada ujian. Mana ada TK ujian? Mana ada TK bikin assessment? Assessment apaan lagi yang TK? 12 lembar. TK paling, kalau assessmentnya show and tell paling-paling. Iya kan? Namanya juga TK, saudara. Nggak ada TK mesti bikin disertasi. Iloh. Ya kan? Tapi ketika masuk SD ada sesuatu yang baru. Masuk SMP ada sesuatu yang baru. Kadang-kadang ada hal-hal yang baru. Tuhan sedang meningkatkan kita untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Yang setuju kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, pengurapan untuk apa? Pengurapan untuk hidup dalam kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya kesetiaan. Sorry ya untuk ngomong ini ya. Orang di akhir zaman makin hari makin susah untuk setia ya. Orang di akhir zaman tuh anggot-anggotan. Tahu gak anggot-anggotan? Pokoknya kalau dia seneng dia kerjain. Karena pokoknya orang makin akhir zaman tuh makin free thinker. Kalau saya suka saya datang. Kalau enggak so what gitu ya kan. Saya
mau jalan sesuai mau saya sendiri. Akhirnya kita jadi orang yang kepala batu, saudara-saudara. Tapi hari ini saya mau bilang, saudara, kita harus jadi orang yang hidup dalam kesetiaan. Tapi bagaimana saya bisa setia, pendeta? Kalau istri saya juga mengecewakan saya mau tukar tambah aja dia. Lu pikir laptop main tukar tambah aja. Istri saya udah tua, pendeta, cerewet lagi. Memang kalau udah tua rewel. Mobil aja kalau udah tua rewel, pendeta. Cari yang baruan. Ya ilah lu. Pakai lu gak rewel aja, Pak. Iya kan? Setia itu bukan ketika keadaan menyenangkan. Kalau keadaan menyenangkan itu bukan setia, hobi. Iya. Ada orang yang main. Saya suka perhatian ada orang senang sekali main golf. Bola kecil. Dipukul tung sampai jauh gitu. Udah jauh dia kejar tuh bola. Udah dapat, bukan dia kantongin, dia pukul lagi. Orang yang paling stres di muka bumi. Kalau lihat orang main bola kan enak kan, main soccer gitu. Main basket masih seru. Terus di sini main apa? Main baseball, seru itu. Ya kan? Apalagi itu, main tenis gitu. Football, seru. Saya paling gak tahan kalau ESPN live golf. Bener. Kalau masih apa tuh yang balap-balapan di Monaco tuh, masih seru. Paling gak tahan saya kalau ESPN tuh live golf. Kelihatan orang yang lagi ngeliatin tuh bola. Tiba-tiba dipukul, dung. Kameranya blow on sekali diangkat. Bola sepotong kecil itu diarahin tuh kamera. Sampai jatuh, duk. Astaga. Something is wrong itu. Tapi gak apa-apa, kalau sudah suka gak apa-apa. Boleh gak apa-apa. Walaupun aneh gak apa-apa. Namanya juga hobi. Ya. Namanya juga hobi. Ya kan, saya mau bilang hobi. Tetapi kalau itu menyenangkan namanya bukan setia, hobi. Saudara. Setia itu mau menyenangkan, mau gak menyenangkan. Tetap saya jalankan. Itu yang Tuhan mau, namanya kesetiaan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Apa itu pengurapan dalam kesetiaan? Orang yang setia itu orang yang melihat segala sesuatu dalam sudut positifnya aja. Amin. Coba lihat orang lagi pacaran. Orang lagi pacaran apa aja positif. Bener. Orang lagi pacaran, lagi duduk berdua, tiba-tiba ceweknya gini. Gitu. Burp gitu. Cowoknya bilang apa? Itu yang saya suka dari kamu. Kamu tuh orangnya terbuka apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dia tetap cowoknya dari bilang, aku makin cinta. Lagi pacaran dibentak sama cowoknya. Kamu nih apa sih? Dia tetap cowoknya dia bilang, kamu kasar. Tapi itu yang aku suka dari kamu. Kamu tuh berwibawa, tegas. Kamu memang pria yang mampu mengendalikan aku. Orang tuh kalau pacaran gitu, semuanya positif. Tapi coba udah kawin 15 tahun. Istrinya gini, langsung dia bilang, gue kayak makan di kandang kebo sama lu. Udah kawin 15 tahun, dibentak nih sama lakinya nih. Apaan sih kamu? Papa berubah, Papa berubah. Mana papa yang dulu manis, lembut. Sekarang telah sirna, gila sirna. Ribut aja pakai bahasa tinggi amat. Pengurapan setia itu memandang semuanya dari sisi positif. Selanjutnya, pengurapan untuk setia apa? Selalu melihat kesempatan untuk kuasa Allah. Mau ada masalah apapun, kita tahu Allah tetap bertindak. Amin. Orang tuh kalau setia itu, lihat Yusuf. Istrinya Potifar ganggu dia. Tapi dia gak khawatir tuh. Dia dibuang ke dalam penjara biasa aja. Alkitab tidak berkata di dalam penjara. Dia menyanyi, haruskah hidupku terus begini. Dengan derita yang tiada akhir. Apakah salahku
dosaku. Lalu Alkitab berkata, menangislah kepala penjara melihat penderitaan Yusuf. Berdua tatap-tatapan dan menangislah kedua-duanya. Sambil berkata, hidup memang berat. No. Di dalam penjara dia menjadi orang kesayangan kepala penjara. Amin. Kira-kira menurut saudara kalau orang kesayangan itu apa itu? Dia pasti rajin. Dalam penjara tidak pernah terlihat dia bersungut-sungut. Dalam penjara tidak pernah terlihat dia aneh-aneh, saudara-saudara. Amin. Artinya apa? Dia tahu persis kalaupun Tuhan izinkan dia melewati masalah ini, pasti Tuhan juga sediakan tangan yang kuat untuk membela dia. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bisa setia bukan karena gak ada masalah. Tapi kita bisa setia karena kita tahu persis di balik masalah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, apa tanggung jawab orang yang diurapi Tuhan? Iya kan? Ada beberapa hal penting saya mau sampaikan ini. Yang pertama, kalau saya tahu saya diurapi, sampaikan kabar baik. Sama-sama bilang sama saya kabar baik. Artinya dimanapun kita ada beritakan firman. Amin. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. La ilaha illallah masa hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Ulang. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Saya bisa lebih semangat lagi. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Amin. Saya udah bilang tadi masing-masing kita punya mimbar yang berbeda. Ada yang mimbarnya di gereja, ada yang mimbarnya di tempat pekerjaan saudara. Saya bilang saya harus bawa kabar baik. Karena kita berkata berbahagia orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak Allah. Suami, engkau harus membawa kabar baik buat istrimu. Jangan lihat istri sebentar-bentar mengeluh. Aduh, Tuhan, dosa apa saya sampai punya istri kayak begini. Karena selalu saya bilang mengeluh dan bersungut-sungut adalah nyanyian pujian buat setan. Setan paling senang kita mengeluh dan bersungut-sungut. Tetapi selalu bersuka cita dalam segala perkara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, apa tanggung jawab yang diurapi? Menyatakan karunia-karunia dahsyat. Karena dimanapun kita ada, Alkitab berkata, nyatakan kemuliaan Kristus. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, apa tanggung jawab orang yang diurapi? Membangun reruntuhan. Sudah bisa lihat di Yesaya 61 itu. Ya kan, ayat-ayatnya semua ada di situ sampai rumah sudah bisa baca. Membangun reruntuhan, apa artinya membangun reruntuhan? Oh, apa yang orang bilang udah nggak mungkin deh. Alkitab bilang apa? Bulu yang sudah pudar nyala, bulu yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya apa? Orang percaya selalu melihat harapan di balik tidak ada harapan. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi pemberi semangat. Artinya apa? Sesuatu yang udah rusak sekalipun sudah bisa bangun kembali. Itu yang kata Alkitab. Tanggung jawab seorang yang diurapi. Seorang yang diurapi tidak pernah bersungut. Seorang yang diurapi tidak pernah bilang tidak mungkin. Seorang yang diurapi akan berkata di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Iya kan? Ketika semua bilang gak mungkin kita dapat mengalahkan Goliat. Daud tampil tuh. Daud bilang apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. Iya kan? Simpson udah gagal ancur-ancuran. Tapi satu kali dia mengerti kembali ada pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Dia bilang Tuhan buat satu kali lagi buat saya. Give me my second chance. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Alkitab bilang apa? Kemudian Simpson mengalahkan musuhnya jauh lebih banyak dari masa matinya daripada masa hidupnya. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Tuhan saya bukan Tuhan yang melihat reruntuhan dan berkata tidak mungkin. Tapi Tuhan saya memakai kita untuk membangun kembali reruntuhan. Sesuatu yang menurut kita, aduh kayaknya udah gak mungkin nih. Tapi berseru kepada Tuhan, orang yang diurapi selalu melihat hal-hal yang positif. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Selanjutnya yang terakhir. Tanggung jawab orang yang diurapi. Bertanggung jawab dengan berkat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bertanggung jawab. Artinya apa? Kita tahu persis bahwa Tuhan adalah Allah yang memberkati kita. Kita cuma sadar aja satu. Saya hidup bukan hanya untuk diberkati. Tapi saya hidup untuk menjadi berkat. Amin. Suami jangan pernah pikir apa yang istri saya bisa buat saya. Tapi suami berpikir apa yang saya bisa buat istri saya. Hidup ini bukan soal apa yang orang bisa buat saya. Tapi hidup ini bagaimana ditempatkan dimanapun. Saya bisa berbuat sesuatu. Jangan jadi orang yang tukang kritik.
gereja begini, suami saya begini, istri saya begini. Nah, tapi jadi orang yang Tuhan, dimanapun saya ada, saya harus bawa damai. Karena Alkitab berkata berbahagia orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua sama-sama. In the